Oke, kali ini saya akan memberikan sebuah contoh laporan pajak DJP online. Silakan buka situs DJP online. Kemudian setelah ini pilih DJP online pajak resmi dari pajak. Bisa klik kanan atau diklik langsung. Oke. Setelah itu masukkan NPWP atau NIK untuk membuat laporan yang 2023. Oke, karena punya saya sudah sinkron dengan NIK, maka saya akan memasukkan dengan NIK saja, bukan NPWP. Oke, akan saya buramkan nanti. Mohon maaf, tetapi pada intinya caranya sama untuk login. Oke, sambil santai karena websitenya ya mungkin banyak yang akses juga. Oke, setelah muncul seperti ini, lalu kita tinggal pilih, ada informasi, ada profil, kemudian ada bayar, kemudian ada lapor. Yang kita pilih adalah menu lapor. Setelah menu lapor sudah kita pilih, maka selanjutnya adalah kita pilih e-filing, karena kita akan membuat laporan e-filing. Oke, ini adalah laporan milik saya mulai tahun 2017, 2018, 2019, 2020, dan 2021. Kali ini akan saya tunjukkan untuk membuat laporan 2022 karena 2021 sudah selesai. Oke. Kemudian dari yang pertama arsip tadi, silakan memilih buat SPT. Setelah sudah muncul menu seperti ini, lalu yang pertama adalah apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Saya jawab tidak. Kemudian apakah Anda suami atau istri yang menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Karena tidak, saya jawab tidak. Kemudian apakah penghasilan bruto, khususnya bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Saya jawab ya. Kemudian lanjut dengan menu SPT seperti ini. Setelah muncul seperti ini, maka ada pilihan laporan pajak tahun berapa yang akan kita laporkan. Di sini ada mulai tahun 2013 sampai ke bawah, lalu di tahun 2021 yang kemarin, dan yang kali ini akan saya buat contoh yaitu tahun 2022. Status SPT normal karena ini laporan, bukan pembetulan. Kalau pembetulan berarti kita akan terkadang secara otomatis turun ke bawah, tidak memilih. Setelah itu pilih selanjutnya. Selanjutnya akan diarahkan menu seperti ini. Jadi contoh, penghasilan bruto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan dan penghasilan neto dalam negeri. Saya pilih di sini karena gaji belum mencapai 60 juta di instansi pekerjaan yang sekarang. Kurang lebih mendapatkan 35 juta per tahun.
Untuk pengurangan tidak perlu, kemudian penghasilan tidak kena pajak. Di sini kita bisa memilih kawin karena sudah menikah, kemudian tanggungan 1 orang. Kurang lebih nilainya sekian, 63 juta. Setelah itu untuk penghasilan kena pajak 0, pajak penghasilan terutang 0, pajak penghasilan yang telah dipotong pihak lain juga 0. Lalu di sini nihil. Oke, 0. Berikutnya untuk dasar kena pajak bruto ini juga 0 karena kita tidak ada dasar pengenaan pajaknya. Kemudian pajak penghasilan final terutang juga tidak ada. Lalu penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak juga tidak ada. Jadi kita biarkan 0. Kemudian berikutnya jumlah seluruh harta yang dimiliki pada akhir tahun pajak. Ya karena kita tidak memiliki harta yang tersisa di akhir tahun pajak karena bukan termasuk tabungan. Kemudian jumlah keseluruhan kewajiban utang pada akhir tahun pajak ini juga kita nolkan, dan yang ke-12 juga kita nolkan. Lalu berikutnya kita pilih selanjutnya. Dengan ini menyadari ada pemberitahuan sepenuhnya akan berakibat sanksi-sanksi yang diperlukan. Undang-undang berlaku, saya menyatakan bahwa telah diberlakukan atas adalah benar, lengkap, dan jelas. Oke, saya klik setuju. Setelah itu pilih selanjutnya. Oke, akan ada muncul seperti ini, lalu akan saya ambil kode verifikasi melalui email saya. Oke, sukses. Silakan sekarang dicek email. Email saya. Oke. Oke, masukkan. Oke, setelah kode kita terima, maka selanjutnya kita masukkan lalu kirim SPT. Token tidak valid, mohon maaf. Oh, ini salah. Kirim SPT. Penghasilan Anda di bawah PTKB berdasarkan pajak tidak wajib menyampaikan SPT tahunan. Dengan mengajukan permohonan wajib pajak non efektif WPNE, permohonan WPNE dapat diunduh, tapi kita tutup saja. Tutup. Oke. Setelah itu kita merasakan puas. Nah, ini adalah hasil laporan pajak 2022 nihil. Kita lihat dari BPE-nya bla 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 bla, dan hasilnya adalah nihil. Oke, terima kasih. Sampai bertemu di tutorial yang selanjutnya.